Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi yang penting terkait dengan dokumen yang harus disediakan pada saat asesmen lapangan untuk prodi-prodi di bawah lingkup Lamemba. Nah, di manakah dokumen itu tersedia? Yaitu di dokumen ini, DL2, ya, DL02, yaitu kriteria dan prosedur. Nah, di buku inilah nanti ada list atau daftar dokumen yang harus disediakan oleh prodi pada saat asesmen lapangan. Baik, kita langsung saja menuju ke dokumen yang dimaksud. Kita scroll ke bawah. Nah, ini di bab 2 ya. Kemudian di bagian kriteria penilaian. Nah, di sini ada kriteria 1 VMTS gitu ya. Nah, kemudian turun lagi sedikit ya. Nah, ini ada ya, bukti dan dokumen. Ini yang harus disiapkan apa saja, paling tidak ya, atau paling sedikit itu ada 4, yaitu statuta atau pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan, kemudian dokumen profil dan kebijakan perguruan tinggi, kemudian dokumen rencana induk pengembangan atau RIP, dan juga rencana strategis UPPS atau Renstra. Ini dokumen minimal ya teman-teman. Nah, kalau kemudian nanti pada saat menarasikan jawaban tentang visi, misi, tujuan, dan strategi, itu teman-teman menyebut nama dokumen selain ini, ya tentu juga harus disediakan gitu ya. Jadi maksudnya ini adalah dokumen paling minimal ya, yang harus tersedia pada saat asesmen lapangan. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria 2, yaitu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada 5 dokumen minimal yang harus disediakan, yaitu di sini ada dokumen susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK, ada juga yang menyebut Ortaker, ya. Kemudian dokumen manajerial terkait good university governance, ya. Contohnya misalnya panduan kode etik dosen, ya, tenaga kependidikan, ya, maksudnya kode etik tendik gitu ya, dan juga kode etik mahasiswa. Nah, ini nanti harus disiapkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dokumen survei kepuasan ya pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait dengan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Kalau tata pamong, tata kelola berarti pemangku kepentingannya ya internal seperti dosen, pendik, ya mahasiswa. Kalau kerjasama biasanya pemangku kepentingan yang menilai adalah mitra, ya mitra kerjasama. Jadi masuknya di sini nanti yang eksternal begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah dokumen terkait sistem penjaminan mutu internal, ya dokumen SPMI, ya minimal 4 dokumen, yaitu kebijakan SPMI, ya manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Itu minimalnya ya. Kalau misalnya nanti ada implementasinya berupa evaluasi dalam bentuk audit mutu internal, ya juga harus disiapkan laporannya. Ada proses pengendalian berupa RTM, ya laporan RTM-nya juga perlu disiapkan, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah dokumen kerjasama, ya berkelanjutan yang telah dilaksanakan serta hasil evaluasi dan manfaatnya. Nah, dalam hal ini dokumen kerjasama itu bukan hanya MOU saja, tetapi sebenarnya implementasinya, realisasinya gitu ya, atau pelaksanaannya. Misalnya webinar berarti laporan webinar. Kemudian ada pelatihan, joint research, dan sebagainya, ya berarti outputnya, bukti-bukti kerjasamanya, bukan hanya sekedar dokumen MOU-nya saja. Seperti itu ya. Nah, juga hasil evaluasi dan manfaatnya. Makanya tadi di bagian atas ini, survei pemangku kepentingan itu termasuk salah satunya adalah survei evaluasi kerjasama. Apakah selama ini kerjasamanya itu memberikan manfaat ya kepada pihak prodi maupun sebaliknya, pihak mitra seperti itu. Nah, kemudian yang
kriteria 3, yaitu mahasiswa. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada 7 dokumen minimal ya yang harus disiapkan. Yang pertama adalah dokumen profil mahasiswa. Profil itu banyak macamnya ya, bisa penerimaan mahasiswa setiap tahun, ya, data-data PMB, kemudian data existing mahasiswa atau istilahnya student body, ya, jumlah mahasiswa yang ada sekarang ini. Kemudian bisa juga data mengenai indeks prestasi kumulatif, kemudian data mengenai kuota penerimaan mahasiswa, dan sebagainya. Jadi terkait dengan profiling, ya, profiling mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua adalah dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang. Ya, jadi ini disiapkan. Saya kira ini sudah jelas ya, SOP pengajuan beasiswa itu seperti apa, SOP magang, dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, dokumen terkait layanan dan fasilitas mahasiswa. Seperti misalnya ada layanan kesehatan. Dokumennya apa? Misalnya surat tugas petugas kesehatannya. Misalnya seperti itu, ya. Bisa juga berupa bukti adanya layanan kesehatan. Berarti nanti dilihat dari buku catatan rekam medis, misalnya yang ada di klinik atau di unit kesehatan mahasiswa, atau mungkin di layanan kesehatan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai dokumen terkait layanan-layanan kemahasiswaan ya. Misalnya yang kedua ada layanan terkait dengan bimbingan dan konseling. Nah, berarti paling tidak bisa ada foto ruangannya ya, ruangan bimbingan dan konseling. Kemudian tentu ada penanggung jawab dari, bisa juga dokumen terkait dengan siapa penanggung jawab untuk layanan bimbingan dan konseling ya. Misalnya juga ada layanan mengenai pengembangan minat dan bakat dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, itu berarti buktinya berupa dokumen-dokumen ya, misalnya SK dari pembina UKM ya, salah satu dokumennya bisa seperti itu. Termasuk juga kalau memang tersedia website ya terkait dengan layanan-layanan UKM, masing-masing UKM punya website, itu bisa juga dijadikan sebagai bukti ketersediaan layanan tersebut. Ya, termasuk fasilitas-fasilitas kemahasiswaan, misalnya ada fasilitas olahraga ya, bisa diperlihatkan foto-fotonya. Ya, kemudian ada mungkin fasilitas untuk difabel, atau juga mungkin fasilitas ruang kemahasiswaan untuk organisasi kemahasiswaan atau ormawa, juga bisa ditunjukkan dokumen-dokumennya. Nah, kemudian yang keempat ini dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir. Saya kira ini mudah ya, ada misalnya kartu bimbingan ya, itu disiapkan, baik bimbingan perwalian, yaitu bimbingan akademik, maupun bimbingan skripsi ya. Kalau yang S1, ya, kalau S2 ya bimbingan tesis, kalau yang S3 berarti bimbingan disertasi. Ini harus disiapkan semuanya. Nah, kemudian dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa. Jadi ini misalnya ada pedoman PMB ya, penerimaan mahasiswa baru. Nah, disiapkan, termasuk kalau memang ada surat keputusan pimpinan perguruan tinggi, baik rektor atau ketua ya sekolah tinggi tentang kebijakan PMB ya, disiapkan seperti itu. Termasuk kalau memang ada SOP khusus tentang PMB ya, juga itu menjadi dokumen ya. Kemudian yang berikutnya yaitu dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa. Ya, di sini misalnya ada pelatihan, misalnya soft skill bagi mahasiswa ya. Itu disiapkan laporan-laporannya. Kalau memang berupa berita ya disiapkan link beritanya. Kemudian kalau ada reportnya ya laporannya tadi ya disiapkan ketika nanti ditanyakan gitu ya. Kemudian dokumen pedoman non-akademik mahasiswa. Kalau yang non-akademik ini berarti
seperti olahraga, seni. Jadi yang nomor 7 ini nanti itu bisa berupa pedoman pengembangan layanan non-akademik mahasiswa. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kriteria 4, kita lihat di bagian bawah ada minimal 4 dokumen tentang profil dosen tetap dan tendik, ya. Yang pertama adalah data profil dosen tetap dan tendik, ya, seperti ijazah, ya, sertifikat pendidik, ya, itu disiapkan. Sertifikat pelatihan itu. Kemudian data profil dosen tidak tetap juga sama, ya. Kemudian data people planning and development dosen dan tendik. Ini artinya ya berarti ini perencanaan, ya, pengembangan sumber daya manusia. Nah, bisa berupa Renstra sebetulnya ini, ya. Kalau memang Renstra itu membahas mengenai pengembangan SDM, ya, bisa dijadikan dokumen ini yang nomor 3. Tapi kalau memang ada sendiri ya, dokumen khusus pengembangan SDM, ya silahkan nanti ditunjukkan begitu. Nah, yang nomor 4 ini dokumen tentang pengelolaan dosen dan tendik. Nah, ini berarti seperti pedoman, ya, pengelolaan SDM, sumber daya manusia. Nama dokumennya bisa berbeda-beda, ya, setiap perguruan tinggi. Ada yang pedoman pengelolaan dosen dan tendik, ada yang pedoman pengelolaan sumber daya manusia, ada yang memberi nama pedoman rekrutmen, pengembangan, retensi, nah sebagainya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kriteria berikutnya yang kelima yaitu keuangan sarana dan prasarana. Untuk dokumennya ini minimal ada 3, rencana kerja dan anggaran tahunan atau biasa disingkat RKAT. Ya, nama dokumennya tidak harus seperti ini. Yang penting di situ ada dokumen yang isinya terkait dengan keuangan, ya, berupa rencana anggaran lah seperti itu. Nah, kemudian laporannya, ya, realisasi keuangan itu disiapkan, ya, untuk laporan-laporannya, misalkan laporan kegiatan A, keuangannya, laporannya seperti ini, laporan kegiatan B, seperti ini, realisasinya ada di lampiran biasanya, dan seterusnya. Kalau misalnya khusus laporan keuangan, semua dijadikan satu dokumen juga bisa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dokumen jumlah dan kondisi sarpras, ya, baik fisik maupun virtual. Ya, kalau fisik saya kira jelas lah, ya, seperti ruang kelas, ya, kemudian meja dosen, kursi mahasiswa, dan seterusnya. Kalau yang virtual berarti kayak aplikasi, ya, misalnya portal SIKADU gitu, Sistem Akademik Informasi Terpadu. Ada juga yang kadang menggunakan istilah SIAKAD, ada juga yang menggunakan istilah lain, ya. Yang penting itu adalah sarana virtual yang dipakai untuk proses pendidikan, seperti itu. Nah, kemudian kriteria 6 itu tentang pendidikan. Untuk dokumennya di sini minimal ada 8. Terkait dengan yang pertama ini dokumen terkait CPL, ya. Berarti ada dalam dokumen kurikulum. Nah, itu nanti tentu ada CPL-nya, ya, disiapkan. Ini termasuk yang nomor 2 ini dengan nomor 1 bisa jadi satu, ya, kalau memang ada di satu dokumen. Nah, kemudian dokumen pedoman akademik mahasiswa, kadang ada yang memberi nama pedoman pendidikan, ya, bermacam-macam namanya, yang penting intinya sama untuk memandu jalannya proses akademik, ya, bagi mahasiswa. Kemudian yang keempat ada dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholders, ya, baik pimpinan UPPS, dosen, mahasiswa, alumni, industri. Nah, ini yang harus disiapkan. Berarti ya semacam laporan evaluasi kurikulum. Nah, bagaimana menunjukkan mereka hadir? Ya, dicek di daftar hadir di lampiran nantinya, ya. Disiapkan lampirannya, pastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang disebutkan di sini
nanti ada tanda tangannya di daftar hadir seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum. Nah, jadi misalnya di sini kan sudah ada evaluasi kurikulum, ya. Maka hasilnya berupa dokumen, ya dokumen kurikulum. Ya, disinilah yang ditanyakan. Artinya berarti dokumen hasil evaluasi kurikulum, termasuk hasil pengembangannya. Ada perubahan mata kuliah, ya. Misalnya ada penambahan SKS, pengurangan, penggabungan dua mata kuliah, atau penghapusan bahkan mata kuliah dan sebagainya, ya. Termasuk dokumen implementasinya. Implementasi dari kurikulum salah satunya ya bagaimana ini diimplementasikan di dalam penjabaran mata kuliah di dalam setiap semester. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam ini dokumen jaminan pembelajaran. Nah, ini yang sering ditanyakan. Apa itu jaminan pembelajaran? Ya, jaminan pembelajaran itu sebetulnya ya mulai dari persiapan pembelajaran, ya, yang bisa kita sebut sebagai rencana pembelajaran semester atau RPS, ya, sampai kemudian pelaksanaan pembelajaran, ya, sampai pada akhir, sampai evaluasi. Nah, dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan pembelajaran itulah yang disebut dengan jaminan pembelajaran, mulai dari pra atau sebelum pelaksanaan, ya, termasuk evaluasi sampai pengendaliannya, ya, bagaimana kita melakukan monitoring terhadap ketersediaan RPS, kemudian ketercapaian materi, kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, termasuk format dari RPS sendiri, apakah sudah memenuhi SN Diktator atau belum, ya, termasuk proses evaluasinya, apakah UTS soal-soalnya dilakukan kalibrasi atau tidak, termasuk soal-soal UAS, termasuk soal-soal UAS-nya, ya, dan kemudian pada saat penilaian apakah menggunakan bobot atau persentase yang telah ditetapkan atau disepakati di dalam pedoman. Seperti itu, ya. Itulah dalam hal ini disebut sebagai dokumen jaminan pembelajaran. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Nah, yang berikutnya adalah dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran. Ini bisa berupa data IPK mahasiswa, ya. Kemudian juga portofolio mahasiswa, dan ini biasanya dokumennya berupa portofolio mata kuliah, ya, portofolio mata kuliah. Ini di sini nanti secara detail akan menunjukkan bahwa CPL 1 misalnya ya menunjukkan capaian sekian persen, CPL 2 sekian persen dan sebagainya. Jadi itulah yang sering dipakai untuk menunjukkan hasil pengukuran CPL dalam bentuk portofolio mata kuliah, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dokumen tracer study dan survei pemangku kepentingan. Nah, di sini teman-teman harus menyiapkan laporan tracer dan laporan survei, gitu ya. Nah, kemudian yang kriteria 7 terkait penelitian yang disiapkan minimal 5 ini ada dokumen keterlibatan dosen pada penelitian sesuai bidang ilmu, ya, berupa SK-SK tentang penetapan dia sebagai penerima dana bantuan penelitian, itu seperti itu bisa, atau surat keterangan bahwa yang bersangkutan melakukan penelitian dengan judul tertentu, gitu ya, juga bisa. Nah, kalau penelitian mandiri itu bisa surat keterangan ya yang dikeluarkan oleh ketua atau kepala lembaga penelitian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu melakukan penelitian berjudul ABC gitu ya misalnya, kemudian ditandatangani oleh pimpinan lembaga tadi. Kemudian dokumen keterlibatan dosen dalam penelitian dengan industri. Nah, nanti kalau ada misalkan kerjasama riset dengan pihak industri ya ditunjukkan dokumen keterlibatannya ya berupa misalnya SK juga boleh ya atau surat tugas terlibat dalam penelitian kerjasama dengan industri gitu ya.
kemudian dokumen sumber pendanaan penelitian. Ya, kalau misalnya dari Lead Abdimas, dari Dikti, itu ya ada SK yang menunjukkan yang bersangkutan mendapatkan dana. Seperti itu. Kalau dari sumber lain, misalnya dari BUMN juga sama, ya ada misalkan SPK, ya surat pelaksanaan kerjasama berupa riset, dananya tertulis di situ, ya. Nah, kemudian bukti hasil penelitian, ya, yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Ini bisa berupa misalnya buku ajar, ya, yang dipakai di dalamnya ada hasil-hasil penelitian atau link hasil riset yang sudah dipublikasikan, ya, artikelnya gitu, kemudian dipakai dalam pembelajaran, ya, sebagai referensi misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. Nah, selanjutnya sekarang ke kriteria 8 tentang pengabdian kepada masyarakat. Dokumennya juga sama dengan penelitian, ya, minimal 5. Intinya di bagian penelitian ini diganti dengan PKM, seperti itu. Nah, kemudian kita yang terakhir, kriteria 9. Nah, kita lihat paling banyak sepertinya ini. Nah, terus kita lihat, oke, di sini ada 7 ya, minimal ya. Yang pertama, dokumen hasil pembahasan kurikulum ya dengan semua pemangku kepentingan. Jadi yang tadi sudah saya sebut di bagian kriteria 6, ini bisa dipakai lagi di sini nanti. Kemudian dokumen hasil pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Ya, tadi di kriteria 6 ini juga ditanyakan, nanti bisa ditunjukkan kembali. Kemudian dokumen rekognisi, hasil pendidikan dan pengajaran. Nah, kemudian yang keempat adalah dokumen tracer study. Berarti berupa laporan tracer study. Kemudian dokumen rekognisi hasil penelitian dan PKM. Ini berarti bisa berupa produk ya yang dihasilkan dari riset dan PKM yang diakui atau digunakan oleh masyarakat. Kemudian dokumen penelitian dan PKM yang menghasilkan output dan outcome ya. Misalnya publikasi gitu ya. Di sini publikasi-publikasi hasil penelitian dan PKM. Kemudian dokumen pemanfaatan intelektual hasil dari penelitian dan PKM. Ya, dokumen hak cipta gitu ya, hak cipta bisa masuk di sini. Nah, itulah teman-teman sekalian untuk dokumen-dokumen minimal yang harus disediakan pada saat asesmen lapangan. Yang perlu dicatat adalah ini sekali lagi dokumen minimalis ya. Dalam hal nanti teman-teman di dalam narasi jawaban misalnya menyebut nama dokumen lain, ya, menjadi eviden atau bukti pelaksanaan, ya tentu juga harus disiapkan buktinya ya, laporannya dan sebagainya. Ini dokumen-dokumen yang minimal yang tertulis di sini. Jadi ini sifatnya adalah dokumen minimal. Nanti kalau di dalam narasi jawaban menyebut nama dokumen lain pada saat menjelaskan adanya implementasi kegiatan tertentu, ya tentu dokumennya juga harus disiapkan untuk ditunjukkan apabila ditanyakan oleh asesor. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.